Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Bora Deborah atau judul lainnya True to Love. Tapi sebelum itu ada yang mau Mai sampaikan buat kamu nih. Lihat nih kulitnya Mai makin glowing kan, Nah ini karena Mai belakangan ini pakai produk skincare dari iSpin. Oke, jadi iSpin ini produk yang mulai viral nih guys. Jadi kamu jangan ketinggalan buat pakai produk ini. Jadi di satu kantong ini ada isi apa aja. Yang pertama ada brightening body soap. Terus ada brightening body scrub dan juga brightening body cream. Jadi kalau kamu pakai satu rangkaian produk skincare ini, mulai dari mandi, habis itu kamu pakai body cream, dan juga kamu bisa pakai body scrub ini sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Jadi kamu bisa buang sel kulit mati kamu. Terutama kan kalau kita sel kulit matinya itu keseringan di bagian punggung gitu ya. Nah ini nih bisa bersihin sel kulit mati. Jadi kamu akan ngerasain warna kulit kamu itu akan lebih cerah setiap harinya setelah kamu pakai produk ini. Apalagi guys, selain ada bahan-bahan alami yang jadi base-nya produk skincare ini, yaitu ada aloe vera, ada juga vitamin E, karena kulit kita tuh butuh banget ya namanya vitamin E ya. Terus ini juga ada SPF-nya, jadi bisa menahan sinar ultraviolet yang biasa merusak kulit kita dan membuat kulit kita tampak kusam. Jadi kapan lagi kamu bisa pakai produk yang tentunya ini 3 in 1 banget ya buat kulit kamu, bisa mencerahkan, bisa melindungi. Dan satu lagi guys, kalian tahu apa keuntungannya? Wanginya mewah, nggak kayak parfum abal-abal gitu ya. Jadi kamu akan mencium bau mewah dan teman-teman kamu pasti suka banget nyiumin bau kamu nih habis ini ya. Karena baunya mewah dan tahan lama. Itu yang Mai paling suka, tahan lama gitu. Dan untuk mendapat 3 produk ini murah banget guys. Kamu bisa dapatkan dengan harga Rp300.000 dengan produk seperti ini. Dapat lagi kantong yang cantik seperti ini. Jadi jangan lupa kamu pakai produk iSpin Skincare. Untuk mendapatkannya gampang banget, kamu bisa kontak Mai ya. Komen aja di bawah sini, nanti Mai akan kontak kamu secara pribadi. Oke, jadi waktunya Mai memulai drama review. Jadi Mai mulai aja nih drama review Mai. Jadi Mai baru selesai nonton drama ini pas kemarin malam. Jadi masih fresh from the oven banget otaknya Mai gitu ya. Dan sebenarnya yang buat Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya, yaitu Yoo In-na. Jadi dia ini cantik banget, Oni yang satu ini. Mai itu pertama kali ketemunya di drama mana? Pokoknya kesannya itu deep banget. Jadi sesudah itu Mai itu mau selalu nonton drama dia. Begitu tahu dia yang berperan di drama ini, Mai langsung masukin ke watching list Mai gitu ya. Nah, True to Love ini tayang di ENA dan Genie TV sebanyak 14 episode. Dan selesai tayang pada bulan Mei kemarin. Agak ketinggalan ya. Sekali lagi Mai kayaknya mulai keteteran lagi ya. Oke, jadi drama ini tayang di hari Rabu dan Kamis. Dan genrenya adalah rom-com, romance comedy. Oke, atau romantic comedy di sini ya. Oke, jadi di sini nih, nah yang membuat Mai tertarik juga dengan drama ini yaitu Yeon Bora yang diperankan oleh Yoo In-na. Dia profesi utamanya adalah penulis buku gitu ya. Dan juga dia menyebut dirinya seorang pelatih kencan, ahli kencan gitu ya. Nah, jadi nama terkenalnya adalah Deborah. Nah, dia ini jadi selain dia mencap dirinya sebagai ahli kencan, itu karena semua buku dia tentang kencan itu menjadi best seller. Dia terkenal banget, semua orang tahu yang namanya Deborah gitu. Dia bahkan juga punya satu segmen di radio itu tentang Deborah Say gitu ya. Jadi dia menerima cerita gitu dan dia akan memberikan opini dia tentang cerita yang disampaikan oleh pendengar itu gitu ya. Jadi dia sangat terkenal ya. Dan orang juga banyak bersimpati dengan dia. Pokoknya dia influencer, pokoknya terkenal banget gitu ya. Nah, sebagai seorang Deborah,
dia ini seorang yang jujur gitu ya, dan to the point banget gitu ya, dan dia sangat terkenal di kalangan para wanita. Nah, tapi sebenarnya Deborah dan Yonbora itu adalah dua orang yang sangat berbeda ya. Jadi di depan layar, di balik layar itu sebenarnya dia berbeda orangnya ya. Nah, suatu hari dia kan seorang yang terkenal sebagai pelatih kencan gitu ya. Tapi ternyata kehidupan kencan dia sendiri itu tidak berjalan mulus. Karena di episode, pokoknya masih episode awal banget gitu ya, dia itu awalnya berharap kalau dia akan segera dilamar oleh pacar dia yang bernama No Juan, yang diperankan oleh Chan Song gitu ya. Nah, jadi dia sudah berharap banget karena mereka sudah dating berapa tahun? 4, 5? Pokoknya dia udah dating lama banget dengan si Juan ini. Dan Juan ini adalah CEO sebuah restoran ayam goreng gitu ya. Nah, jadi Bora ini sudah merasa sudah waktunya sepertinya dia akan dilamar oleh Juan gitu. Dan ketika si Bora ini sudah sangat berharap gitu ya. Nah, Bora ini punya teman baik. Teman baik dia adalah Lee Yoo-jong yang diperankan oleh Sojin. Nah, jadi si Yoo-jong ini melihat Juan itu pergi ke satu toko perhiasan dan membeli cincin. Dia di situ memberikan Bora harapan yang lebih tinggi kalau dia akan segera dilamar. Sudah waktunya juga, sudah umurnya juga gitu ya. Nah, tapi jadi Bora itu berharap banget. Jadi lucu banget dimana ketika Bora itu membayangkan dirinya dilamar, dia penasaran dia akan mendapat lamaran macam apa. Dia kan pelatih kencan, harusnya dia mendapatkan lamaran yang wah gitu kan. Nah, but saat saya ditunggu itu tidak juga tiba. Kenapa alasannya? Nah, nanti mau cerita sedikit spoiler buat kamu ya. Nah, suatu saat Bora ini berhubungan dengan seseorang yang namanya Lee Soo-hyuk yang diperankan oleh Yoon Hyun Min. Nah, ini mereka bisa berhubungan itu karena Soo-hyuk ini bekerja di suatu penerbitan gitu ya. Nah, si bos penerbitan ini CEO-nya adalah Han Sang-jin yang diperankan oleh Ju Sang-woo. Dan dia ini temenan baik lah dengan si Soo-hyuk gitu ya. Jadi si Sang-jin menjadi CEO, Soo-hyuk menjadi wakil presidir gitu ya. Nah, karena Sang-jin itu melihat bahwa Bora sudah berakhir kontraknya dengan penerbitan yang lama, mereka ingin menggait Bora ke penerbitan mereka ini, Jinli nama penerbitannya ya. Nah, tapi masalahnya adalah Soo-hyuk ini ketika tahu bahwa Bora ini adalah pelatih kencan, dia berasa geli sendiri gitu ya. Dia bilang, aduh, sepede apa sih orang ini sampai menyebut dia seorang pelatih kencan, sok pede banget gitu lah. Pokoknya dari awal Soo-hyuk ini menentang kalau Sang-jin ingin mengambil Deborah untuk bekerja sama dengan penerbitan mereka. Pokoknya ditolak banget oleh Soo-hyuk. Dan karena dia tuh adalah seorang planner ya, jadi ketika suatu novel itu akan diterbitkan gitu, dialah yang akan bekerja sama dengan si penulis. Nah, Soo-hyuk ini anti banget melihat seorang yang seperti Bora gitu. Dia menolak setengah mati gitu ya. Dan selain itu juga kepribadiannya, si Soo-hyuk ini beda banget dengan Bora. Ketika mereka akhirnya harus bekerja sama gitu ya, Soo-hyuk ini adalah seorang yang sangat sulit ditebak karena ternyata masa lalu dia ini tidak menyenangkan, si Soo-hyuk ini gitu ya. Dan juga dia adalah seorang yang tumbuh di keluarga yang broken home gitu ya. Nah, dia seorang yang lembut sih ya terhadap orang lain, dia suka menolong gitu. Tapi di sisi lain dia juga tampak dingin gitu. Itu karena Soo-hyuk ini punya kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia bisa mengungkapkan perasaan dengan act ya, dengan tindakan. Tapi ketika harus mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, nah itu kelemahan Soo-hyuk yang terbesar gitu ya. Nah, itulah juga yang menyebabkan sebenarnya Soo-hyuk ini putus
dengan pacar yang sebelumnya. Nah, sebenarnya juga yang menarik di sini nih, mantan pacarnya Suhyuk ini ketika masih pacaran sih, belum mantan gitu ya. Nah, dia ini bekerja di radio yang sama dengan Bora gitu. Dia salah satu staffnya segmennya Bora gitu. Nah, jadi dia suatu hari mengirimkan cerita kepada Bora bahwa Bora nggak tahu kalau ternyata yang ngirimin cerita ini adalah staffnya itu Yuri namanya ya. Nah, jadi si Bora ini memberikan pendapat, kata si Yura atau Yuri sih? Bentar ya, sebentar. Kenapa jadi pusing? Yuri. Jadi si Yuri ini bilang ya, dia punya seorang cowok yang dekat dengan dia, tapi cowok ini nggak pernah confess, tidak pernah menembak dia lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi di situ Deborah bilang kalau ada pria yang tidak bisa jujur dengan sikapnya, ya kenapa kamu tunggu, putusin aja cowok kayak gitu. Dan ternyata cowok yang dimaksud adalah Suhyuk gitu. Jadi dibalik putusnya Suhyuk dan juga Yuri, ternyata Bora dibaliknya. Ketika Suhyuk tahu itu terguncang sih dia ya gitu ya. Nah, tapi itu awalnya juga yang membuat, tapi tanpa itu aja Suhyuk itu sudah nggak suka dengan Bora, karena menurutnya Bora itu sok tahu. Nah, ketika mereka akhirnya bekerja sama dan juga, Mai suka banget sama lagu ini ya. Lagu ini keren banget. Again. Ini siapa yang nyanyi? Dialog. Nggak pernah dengar, tapi soalnya bagus banget, lagu itu bagus ya. Oke, jadi suatu hari nih ketika mereka menghadiri suatu acara fashion gitu ya, dimana di situ Bora diundang, kan Bora influencer kena banget gitu ya. Nah, jadi dia diundang ke acara fashion itu yang diadakan oleh tempatnya Yujong bekerja nih, karena Yujong bekerja di suatu majalah fashion gitu ya. Nah, jadi Bora diundang sebagai tamu utama di sana. Tapi saat itu ternyata adalah saat ketika Bora baru aja habis putus dengan si Nojuan gitu. Nah, itu pun putusnya sebenarnya nggak enak banget guys. Spoilernya, kenapa mereka bisa putus? Itu karena Juan selingkuh. Gila nggak kamu? Selingkuh. Jadi Juan itu berciuman dengan cewek lain di dalam mobilnya. Itu karena Bora mendadak ingin ke rumahnya Juan, jadi ketahuan lah, terlihatlah adegan itu gitu loh. Nah, jadi padahal nih pagi harinya Bora itu baru di radio ngomong tentang perselingkuhan. Dia bilang kayak gini, kalau orang udah selingkuh itu nggak usah lagi kasih kesempatan kedua. Dia nggak pantas mendapatkan apapun, putus aja, dia bilang gitu. Kamu harus berada, istilahnya kamu tuh jangan menjatuhkan harga diri kamu gitu. Kamu harus, putusin aja, nggak usah dengerin. Karena sekali orang itu sudah nggak jujur sama kamu, dia akan nggak jujur seterusnya gitu. Nah, tapi ternyata itu yang Mai bilang, Deborah dengan Yon Bora itu beda. Jadi ketika dia menghadapi Juan yang selingkuh, dia tidak bisa berada di puncak. Jadi Bora malah menjadi seorang pecundang gitu. Dan ini nih yang menarik, ketika Bora menjadi seorang pecundang, berada di titik nolnya, Suhyuk selalu ada di dekat dia. Secara kebetulan pada awalnya, sampai akhirnya Suhyuk itu nggak pura-pura lagi, selalu ada di saat Bora mengalami kesulitan. Sweet banget gak sih? Sebenarnya itu Suhyuk itu nggak mau sih kayak gitu pada awalnya, yang karena kebetulan itu ya. Tapi karena kebetulan itulah membuat Suhyuk itu semakin sering ketemu sama Bora, dan akhirnya Suhyuk itu dia merasa kasihan gitu sama Bora ya. Jadi dia selalu menemani Bora, dan juga dengan dalih nih dia sama-sama merencanakan bukunya Deborah. Jadi Bora akhirnya ingin kembali menjadi seorang penulis. Jadi ketika Mai ceritakan di acara fashion tadi itu, Bora itu kan habis putus dan dia mabok. Jadi sampai Bora itu melakukan kesalahan yang besar gitu, tapi Suhyuk saat itu menemani dia. Keren banget, kayak seorang hero gitu ya. Nah, jadi si Bora sampai dihujat ya. Aduh, kalau jadi Bora wajar ya dia sampai pengen mati rasanya gitu ya. Karena kritik para netizen yang ngerasa selalu benar itu. Tapi pun Bora sudah salah juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi di saat itulah Suhyuk menemani Bora, sampai akhirnya Bora ingin lagi menulis buku itu tentang
dia bagaimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan dia gitu. Nah tapi nggak segampang itu kan, nulis buku itu butuh waktu, butuh inspirasi gitu. Nah itu Soo-hyuk yang menemani Bora. Nah jadi nih ternyata ketika Bora berada di titik nol dan di situ Soo-hyuk berada, Soo-hyuk pun ketika dia berada di titik nol, di situ Bora berada. Jadi mereka menjadi sahabat, tapi perasaan mulai tumbuh pelan-pelan di dalam diri mereka. Tapi mereka tidak ada yang mau mengakui duluan siapa yang suka dengan siapa duluan gitu. Mereka selalu berusaha menutupi perasaan mereka gitu ya. Sampai pada akhirnya nih, di sini kamu bisa lihat ya, itu ketika proses Bora untuk melupakan si Nojuan, kamu akan melihat Bora itu kayak pecundang banget guys. Jadi Mai itu sampai kesel banget sama Bora karena dia yang menyarankan orang untuk tidak merendahkan harga dirinya, tapi dia yang malah merendahkan harga dirinya. Jadi Mai kesel banget sama dia gitu ya. Kamu bisa melihat ya, kalau kamu juga sedang mengalami romance atau kamu pernah mengalami putus cinta atau apa, nah ini nih kamu nonton drama ini nih pas banget, kamu bisa belajar tentang cinta, which is ini penting-penting banget ya poin-poinnya dari Deborah ini gitu. Nah dia pernah menjadi pecundang gitu ya, dan Soo-hyuk yang bermasalah dengan mengungkapkan perasaan di dalam hatinya gitu. Jadi kamu akan kesal sama Soo-hyuk sampai kamu tuh bakal ngerasa gini, Soo-hyuk kamu tuh kapan sih kalau kamu mau confess ke Bora gitu ya. Sampai Mai itu sudah kesel banget karena sebenarnya Soo-hyuk dan Bora itu sweet banget guys. Nah selain itu ada juga kisah dari para tokoh-tokoh utama lainnya ya, seperti Han Sang-jin ini yang diperankan oleh Ju Sang-wook. Jadi dia sebenarnya sudah bercerai dengan istrinya ya, tapi sebenarnya alasan perceraian mereka itu ternyata adalah kesalahpahaman, di mana akhirnya nanti terungkap dan sang istri jadi menyadari katanya, andaikan dia lebih mendengarkan suaminya maka mungkin perceraian itu tidak akan terjadi. Jadi ada penyesalan di situ ya. Dan juga nanti bagaimana Sang Jin akhirnya menemukan cintanya yang lain lagi. Nah itu kisahnya juga menarik ya. Dimana di situ bisa dipelajari sesuatu tentang perceraian gitu ya. Nah ceritanya Yoo Jong yang diperankan oleh Seo Jin tadi, yang teman baiknya Bora, ini juga menarik buat ditonton karena dia dan sang suami ini membuka usaha kafe gitu ya. Nah sedangkan Yoo Jong tadi bekerja di sebuah majalah fashion gitu ya. Dan mereka berdua itu saking terbiasa antara satu sama lain, mereka merasa pasangan mereka berubah gitu. Jadi dari hubungan yang dulunya romantis banget sebelum menikah, tetapi setelah menikah kenapa rasanya malah kendor, malah mereka sampai kata Yoo Jong sudah berapa lama tidak bercinta gitu ya. Dan mereka tidak melakukan hal bersama-sama gitu ya. Padahal dia berharap ada kencan mendadak atau hal-hal apapun yang dilaksanakan berdua, ternyata itu tidak terjadi setelah mereka menikah. Nah di situ Yoo Jong pun mempertanyakan apakah pernikahan itu tepat, dan dia bahkan hampir nih bercerai juga dengan suaminya. Tapi apakah mereka benar-benar bercerai? Kamu bisa nonton nanti ya, itu salahnya di mana gitu. Kamu juga bisa belajar dari situ gitu ya. Dan juga tentang bagaimana si Juan ini menjadi seorang pecundang dari semua pecundang. Nah itu kesel banget sampai bisa bilang dia itu pecundang ya, karena memang kelakuan dia itu kayak pecundang. Kesel banget gitu ya. Jadi bagaimana dia mencampakkan Bora dan dia menyelingkuhi Bora gitu pada awalnya. Terus yang bikin keselnya apa guys? Dia itu mau balikan sama Bora. Gila nggak ya? Jadi ada di satu episode ketika dia pengen balikan lagi sama Bora gitu. Dan ketika Juan itu mau balikan dengan Bora, dia ngompor ya. Dia malah ngomporin Soo-hyuk sampai Soo-hyuk itu berpikiran negatif tentang Bora. Jadi dia bilang begini, aku tidak ingin menjadi penjahat di antara hubungannya Juan dan juga si Bora. Dia bilang gitu ya. Aduh, padahal bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang Bora tunggu dari Soo-hyuk gitu ya. Nah, jadi bagaimana hubungan Bora yang complicated ini? Apa akhir kisah cinta Bora
dan juga buku yang dia tulis apa akhirnya. Dan apakah Suhyok itu akhirnya juga berani mengungkapkan tidak hanya dengan tindakan tapi dengan mulut akhirnya kalau dia mencintai Bora. Dan apa akhir dari si Juan, si pecundang ini gitu ya. Itu puas banget loh kalau kalian lihat akhirnya ya. Dan juga bagaimana Sang Ji menemukan cinta barunya dan Yu Jong yang memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Nah, kamu bisa nonton semuanya lengkap di drama Bora Deborah True to Love gitu ya. Oke, Mai suka banget loh dengan drama ini. Pokoknya banyak banget hal-hal yang Mai itu bisa petik dari drama ini. Oke, next. Oh ya, ada juga kisah ini sih dari adiknya si Bora ya, yang juga menemukan cinta gitu ya. Dan ternyata ini adiknya si Bora ini cantik banget ya. Yeon Bomi yang diperankan oleh Kim Ye Ji. Dan dia cantik banget. Meskipun Mai nggak pernah ketemu dia karena dia artis baru ya. Cocok banget jadi adiknya Bora karena dia cantik. Bora juga cantik gitu ya, cocok banget. Dan juga yang menjadi pacarnya si Yeon Bomi ini adalah siapa nama dia di sini? Yang Jin Ho yang diperankan oleh Ko Jun Ho. Nah, Jun Ho ini adalah member Icon. Aduh, Mai tuh nggak sadar loh ini Jun Ho. Apa yang terjadi dengan Mai? Kayaknya udah lama banget nggak ngeliatin performnya Icon gitu, jadi nggak sadar kalau dia ini Jun Ho gitu ya. Dan dia ganteng banget, fresh banget di drama ini, actingnya juga bagus. Mudah-mudahan kedepannya bisa nonton dia di drama yang lain ya. Mungkin akan peran di drama-drama berikutnya. Dia sudah ada project lagi sih di tahun ini. Mungkin bisa mendapat lebih banyak scene di drama-drama berikutnya ya. Oke. Jadi, nggak ada ratingnya di sini sih, gitu ya. Tapi di Asian Wiki dia mendapatkan rating sebesar 87%. Dan Mai mau memberikan rating drama ini sebesar 89. Karena menurut Mai, drama ini menarik, banyak yang bisa dipelajari dari kata-katanya Deborah, dari bagaimana mereka menemukan kejujuran dalam cinta. Itu keren banget gitu ya. This drama is good and realistic. It tells about the difficulties of going through a breakup. Mai setuju banget gitu ya. The characters' line are so well written from episode 1 until the final episode except for some scenes. I really had fun listening to the thoughts and opinions of the character about romantic relationship, marriage, and breakup. Although they were not necessarily right about that. Ya, tentu saja ya, kita boleh berpendapat berbeda dengan si penulis drama ini gitu ya. Tapi sejauh ini Mai setuju ya dengan pemikirannya si penulis. Dan ini what a refreshing drama. The chemistry between the main characters fills the screen on each scene. Nah, Mai juga setuju banget ya kalau bilang soal chemistry gitu ya. Chemistry antara Yoo In-na dan Yoon Hyun-min itu Mai lihat bagus banget chemistry-nya gitu. Sampai mereka tuh bisa buat Mai senyum-senyum ketika nonton adegan mereka. Senyum-senyum gitu ya. Nah, dia bilang, I like the storyline and main characters. The script is smart and witty. Yeah. This drama is good but not the best. Scenes are fresh and unpredictable. Ya, memang ya, aktingnya Yoo In-na tuh bagus banget di drama ini guys. Sampai dia itu ketika nervous atau apa suara dia bisa bergetar. Jadi Mai itu bilang wow, aktris yang satu ini gitu ya, luar biasa banget. Jadi Mai rekomen banget kamu buat nonton drama True to Love.
terutama kamu yang suka dengan genre romcom. Dan juga banyak hal yang bisa kita petik dari drama ini. Nonton ya. Oke, jadi Yuina kelahiran tahun Oni yang super cantik ini. Kelahiran tahun 82. Sebentar, mainin dulu ini ya. Oke. Dan dia masih kelihatan muda banget, guys. Gak kelihatan kayak umur dia lah pokoknya ya. Mai itu pertama kali ketemu dia di drama mana ya? Penasaran, lupa. Oh, Guardian the Lonely and Great God alias Tokebi alias Goblin ya. Di tahun 2017 sebagai Sunny. Dan di situ Mai terkesan banget dengan kecantikan dia. Sampai berikutnya Mai nonton dia di drama Touch Your Heart. Dia sebagai lead female di sini di tahun 2019 sebagai Oh Yun So atau Oh Jin Sim. Dan setelah itu nonton dia lagi sebagai lead female lagi di drama The Spies Who Love Me di tahun 2020 sebagai Kang Aram. Nah ini keren ya acting dia di sini juga. Kalau nggak salah Mai ada bikin drama review, kamu bisa cek ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Snowdrop di tahun 2022 sebagai Kang Chong Ya. Wow, di sini acting actionnya keren banget. Dan setelah itu ketemu dia di drama True to Love di tahun 2023 sebagai Yeon Bora. Jadi sejak Goblin, Mai ikutin dia terus gitu ya. Kayaknya nextnya bakal selalu ikutin drama dia juga. Oke. Dia katanya suka dia dari drama Touch Your Heart. She's always fun to watch. Ya kenapa? Kayaknya romcom enggak juga sih, just sticks to romcom. Kamu nggak nonton dia di Snowdrop? Padahal tahun 2023 harusnya kamu sudah nonton Snowdrop gitu ya. Karena Snowdrop iya, karena sebelum ini ya memang romcom ya, Touch Your Heart, The Spies Who Love Me. Tapi habis itu dia di Snowdrop itu bukan romcom, itu berarti kamu nggak nonton romcom karena beda banget acting dia di situ ya. Dan akhirnya dia balik lagi ke romcom. Cocok kok, kenapa sih? Nah, orang ini juga nggak nonton Snowdrop. Dia bilangnya cuma main di romcom aja. Iya, dan Mai setuju banget dengan orang yang ini karena netizen ini bilang dia itu tidak hanya mengambil lead female tapi juga peran yang lainnya. Jadi dia bisa berkembang dengan baik gitu. Setuju banget gitu ya. Mai akan nonton drama kamu lagi yang berikutnya. Oni Yuina, cantik ya. Dan oh my goodness, this guy gitu ya. Oke, Mai akui sudah banyak banget aktor yang Mai suka gitu ya. Dan ya habis setiap drama itu kan Mai biasanya itu mengikuti lead male gitu ketika memilih sebuah drama. Tapi this is an expectation and I didn't expect this actually gitu ya. Jadi ketika nonton drama ini kan Mai nontonnya karena Yuina gitu ya. Dan ketika Mai pertama kali ngelihat Yoon Hyun Min yang menjadi lead male-nya, Mai itu nggak ada perasaan apa-apa. Mai malah bilang, aduh kok cowok ini jadi lead male ya, kayaknya biasa banget. Dan you know what, Mai kena karmanya cash. Jadi kayaknya ya sejak episode 5 kayaknya ya, Mai itu mulai suka dengan dia, merasa dia makin cakep, dan akhirnya bener-bener suka sampai Mai itu jatuh cinta. Yes, I fall in love with this man. Jadi Mai suka banget sama dia sampai Mai itu senyum-senyum loh ngelihat dia di drama ini. Hyun Min kelahiran tahun 85, jadi dia adalah upanya Mai. Halo, upa yang baru. Upa yang baru gitu ya. Nextnya mau nonton dia lagi deh di drama-drama berikutnya ya. Meskipun dia belum ada ini sih, belum ada project yang baru. Cukup banyak drama yang sudah dia perankan. Dan Mai itu belum pernah ketemu dia. Belum pernah nonton drama yang ada dianya. Kan? Benar. Ini pertama kalinya ketemu dia di drama True to Love di tahun 2023 sebagai Lee Soo Hyuk. Nah menurut Mai dia ini gantengnya campuran antara Nam Joo Hyuk, Lee Jae Wook dan Lee Seung Ki.
Apakah benar yang Mai prediksi? Kamu bisa nonton, kamu bisa lihat sendiri apakah benar mata Mai gitu ya. Nah, jadi menurut Mai, dia itu refreshing banget muka dia karena campuran antara 3 aktor itu. Dia bilang aja Mai udah suka sama dia ya. Dan dia sudah pernah mendapatkan award dari drama Witch at Court dan juga My Daughter Gemsawol. Sudah hebat dong ya, udah dapat award. He has maintained his cool and calm persona in these dramas. Katanya 4 drama terakhir sampai ke Bora Deborah gitu ya. A character that suit him well. Ada satu netizen yang kayak Mai ini. I'm here after Bora Deborah. Never heard about this man before, and I'm falling in love directly with his handsome, charismatic, and great acting. Great acting. Dia bukan cuma mukanya aja guys. Jangan godain Mai gitu lah. Pasti kamu bilang, alah ini karena mukanya kan. Enggak. Actingnya juga bagus ya. Yes. Mai mau lihat dia di romcom lagi. Tapi siapa tahu di yang genrenya action mungkin cocok juga gitu ya. He's so charming and manly handsome. He's really good. Iya. He's back showcasing his talent and good look. I'm enjoying his current drama, but I hope he would try another genre for his next project. Mai setuju ya, mudah-mudahan bisa nonton dia di genre yang lain. Dan aduh, Mai akan ikutin dia mulai sekarang ya. Okay, calm down Mai, calm down. Oke. Next ada Ju Sang-wook ini yang berperan sebagai siapa tadi Han Sang-jin itu ya. Ini pertama kali Mai lihat dia kayaknya. Kelahiran tahun 78. Wah, udah banyak juga ya drama projectnya. Itu Mai nonton dia pertama kali di mana lah? Pernah ketemu kah? Dia ini berperan di drama Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai Jang Kang. Tapi mungkin karena ini ya kuno gitu ya, karena dress up-nya kayak kuno gitu, jadi Mai tidak mengenal dia. Dan kita ketemu dia lagi di drama True to Love di tahun 2023 sebagai Han Sang-jin. Sudah punya banyak award juga guys. Katanya aktingnya bagus banget dan mendalami karakter katanya ya. Wow, I'm so amazed of your good look. Pertama kali nonton di Alchemy of Souls, tapi Mai nggak mengenal dia di situ ya. Ya, karismanya bagus, dia juga ganteng gitu ya. Best actor. Iya, dan ternyata dia adalah aktor yang cukup terkenal gitu ya. Sudah menikah juga dia ya. Aktingnya juga bagus di sini. Kamu bisa melihat dia menyebalkan. Jadi CEO yang menyebalkan di True to Love ya. Oke, dan Sojin, idol Gen 2 dari Girls' Day ya. Jadi Mai kenal dia dari sana. Dia akan segera menikah nih katanya ya, deket-deket bulan November atau mana ya kalau nggak salah. Oke, dan Mai itu sudah nonton dia di drama The King Eternal Monarch di tahun 2020 sebagai Jo Hae-in. Nah, ternyata dia sudah ketemu sama Yoo In-na di drama The Spies Who Love Me di tahun 2020 sebagai Bae Du-rae. Pantas ya, chemistry-nya bagus sama Yoo In-na gitu ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai Jewel. Kamu bisa lihat aktingnya di situ ya. Dan akhirnya ketemu dia di Alchemy of Souls Light and Shadow di tahun 2022 juga. Itu di seri keduanya Alchemy of Souls gitu ya, sebagai Jewel lagi. Dan akhirnya nonton dia di drama True to Love di tahun 2023 sebagai Lee Yoo Jong. Dan dia masih punya satu project di tahun 2023 yaitu Delightfully Deceitful. Oke, sepertinya itu. Oke. Itu ya drama dia, Sojin.
She's getting married. Iya. She was great in Alchemy of Souls. Her wolf cut in Bora. Iya, bagus ya dengan wolf cut dia. Namanya Mai juga wolf cut sebenarnya ya. Oh, jadi ini ada netizen yang nonton dia di Alchemy of Souls. Katanya pantas nggak asing lihat di True to Love gitu ya. She's so pretty and versatile art actress. Iya, segala peran bisa aja dimainin oleh dia. Ya keren, Sojin. Mudah-mudahan setelah menikah tetap aktif ya di dunia K-drama, Sojin. Chansung. Mai itu benar-benar nggak tahu kalau Chansung ini adalah Chansung dari 2PM Idol Gen 2. Ya sebenarnya Mai sudah lihat dia dari bertahun-tahun yang lalu. Parah banget Mai nggak tahu ini dia ya. I'm so sorry. Mungkin semuanya menjadi gelap setelah Mai melihat Hyunmin. Sampai Junho tadi juga tidak Mai kenal gitu ya. Oke. Dia pernah berperan di What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018 sebagai Go Guinam. Dan akhirnya melihat dia berperan banyak lagi di drama True to Love sebagai second lead male ya di tahun 2023 sebagai No Ju-won, pecundang, menyebalkan. Tapi aktingnya keren banget ya, Chansung. Wow, Chansung looking very handsome. Mai mau bilang dia handsome tapi sebel. I'm a big fan. Oke, yes. Mudah-mudahan kedepannya dia berperan di semakin banyak drama. Jadi kita akan semakin melihat talent dia sebagai seorang aktor gitu ya. Oke, jadi di 2PM Mai sudah pernah nonton dia, Taecyeon dan Junho gitu ya. Semuanya lari ke drama nih kayaknya ya. Oke, sampai di sini tuh drama review Mai tentang drama Bora Deborah True to Love. Di watching list Mai, ini masih ada Ardal Chronicles, The Sword of Aramun. Tentu Mai nonton ini karena lead actornya adalah Lee Jun Ki. Like how come? He's my upah ya. Ini upah yang tidak tergantikan, you know. Apakah udah selesai ya? Oh belum ya? Belum tamat ya? Sebentar. Baru sampai episode 11. Oke, bisa Mai kerja sepertinya ya. Dan setelah itu ada Destiny with You, Behind Your Touch, A Time Called You, ada juga Boss Dolmart, Heartbeat, dan Numbers. Doain Mai cepat selesai nontonnya biar bisa cepat kasih kamu drama reviewnya. Makasih banget buat kamu yang sudah nonton drama review dari Miley. Dan ini di channelnya Mai itu banyak banget viewsnya. Buat drama review Family The Unbreakable Bond itu sampai 800. All That We Love itu sampai 700. Jangan lupa kamu tinggalin like-nya please. Kalau kamu sudah nonton drama reviewin Mai, please tinggalin like-nya gitu ya. Jumlah like dengan jumlah views itu jauh beda banget. Bingung jadi Mai ya. Kamu tuh suka kan? Aku aja kalau suka. Oke, jangan lupa juga kamu bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan kamu bisa tinggalin komen kamu, kita bisa chit-chat tentunya di kolom komen Mai gitu. Dan Mai akan terus kasih kamu drama review dari semua drama yang udah Mai tonton. Tetap pantengin drama review Mai, jangan lupa kamu subscribe ke channelnya Mai. Jadi kamu gak akan ketinggalan segala konten yang Mai buat kamu semua tentunya. Oke, sampai ketemu di the next K-drama review by Miley. Annyeong.